Happy Sunday para jemaat Rock Southern California dimanapun Anda berada. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal berada bersama-sama beserta Bapak dan Ibu dan adik-adik teman-teman sekalian dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ini adalah suatu penghargaan untuk hidup kita. Ini adalah suatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari hari ini kita mau bersama-sama syukuri, kita sama-sama membawa hati, sikap hati yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai praise and worship kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow Rock Southern California baik dari Instagram, YouTube ataupun Facebook untuk bisa bersama-sama menikmati ibadah online kita dan juga ibadah-ibadah online yang lalu maupun pesan-pesan terbaru dari kegiatan-kegiatan gereja. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kami minggu yang baru Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di minggu yang kebelakang. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan di minggu-minggu yang ke depan sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami datang Tuhan bersatu hati memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menguatkan Tuhan iman kami Tuhan. Kami mau mengingatkan diri kami betapa Engkau yang luar biasa, betapa Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa seperti ini sangat mudah Tuhan untuk menjadi takut, sangat mudah untuk menjadi khawatir. Tapi kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk melihat Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami excited untuk memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama tiap-tiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes Lord. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Hey! Bersama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari semuanya katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, hanya Dia kuat kita, hanya Dia sumber perlindungan kita. Mari kita bersukacita sehari-hari ini. Oh, 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 oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey. Oh, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, yeah. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. And I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ reveals, and I am healed in Jesus' name. Oh, 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 oh. God is fighting for us, and God is on our side. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden. Thank you, Jesus. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, yeah. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Hallelujah. And I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high.
pushing out the darkness, riding out the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out one more time. God is fighting for us, pushing out the darkness, riding out the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sekali lagi katakan. In Jesus' name. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik untuk Allah Tuhan kita. Ya. Benar Tuhan kita, Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Tidak pernah sekalipun Dia menelantarkan kita. Kau Allah yang setia Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah Immanuel Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kami percaya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari bersama dimanapun Anda berada, serahkan sembah, puji, syukur, ucapan sembahmu untuk Allah Tuhan kita. Oh, Immanuel, Immanuel, biar sembah pujian kami Tuhan keluar dari hati kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Engkau Allah Immanuel, selalu beserta, selalu setia dalam setiap keadaan. Thank you Jesus. Kau kuatkan, Kau kuatkan, yes Lord. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus beserta kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur pada apa yang kita punya. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah.
karena semua tergantung sudut pandang kita. Satu minggu Engkau bawa kami boleh ada di minggu yang baru, kembali dalam penyertaan-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami mau belajar untuk kami menaikkan syukur kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar kiranya lewat kebenaran firman-Mu Engkau kembali berbicara kepada kami. Firman iman, firman kuasa, firman mujizat, firman yang mampu untuk menciptakan dan mengubah segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami rendahkan diri kami. Berbicaralah kepada kami. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus menerangkan semua kebenaran ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memintanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Wow. Saudaraku, 1 minggu lagi kita sudah lalui, dan hari ini kita ada di minggu yang baru. Saya percaya penyertaannya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara hari ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Mungkin ada saudara yang sedang bergumul hari ini, ada saudara yang sedang susah hari ini. Saya tahu ada beberapa orang yang harus dirumahkan dan hanya mendapat sebagian daripada apa yang setiap bulannya didapatkan. Ada beberapa saudara mungkin yang kehilangan mata pencaharian saudara, dan saudara sedang tiarap. Ada beberapa saudara mungkin yang saudara sedang susah, mungkin kurang sehat di rumah. Tetapi juga ada beberapa saudara yang saudara dalam keadaan yang sangat baik. Saudara tetap bisa dalam keadaan yang bagus, kondisi keadaan saudara. Nah saudara, apapun keadaan, apapun kondisi kita, mari kita belajar untuk kita boleh senantiasa menaikkan syukur kita kepada Dia. Ada beberapa ayat yang saya ingin ajak saudara untuk kita melihatnya dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35. Alkitab berkata, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Lea yang sebetulnya tidak terlalu dicintai oleh Yakub, tetapi Tuhan berkemurahan memberikan kepada dia, saudaraku, 4 putra. Dan dia berkata, karena itu aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, lalu dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-35, ayat yang kedua, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Saudara, dari 2 ayat ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa biasanya memang kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, saya bersyukur Tuhan melindungi, menjaga, dan memimpin kehidupan saya dan keluarga. Dan saya juga percaya dan yakin saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, kita bersyukur untuk hal itu, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau kemudian kita terberkati, kalau kemudian kehidupan kita dalam keadaan yang baik, kita bersyukur, itu harus. Kalau kita bersyukur, saudaraku, kita terberkati lalu kita tidak bersyukur, itu namanya nggak tahu diri, saudara. Ya, tetapi Alkitab nggak hanya mengajarkan kita
Bahwa kita bisa bersyukur hanya untuk hal-hal yang baik yang kita terima, untuk berkat-berkat yang kita terima. Alkitab juga mengajar kita untuk senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Kalau tadi saya kutip 2 ayat, kali ini saya kutip ayatnya lebih banyak, saudara. Supaya saudara yakin dengan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara mungkin berkata, bagaimana caranya Pak? Saya dalam keadaan susah, saya dalam keadaan tertekan, saya dalam keadaan yang gak baik. Lalu apakah saya harus bersyukur untuk keadaan itu? Ada orang yang pernah bertanya dengan saya, Pak, kalau saya baru kecelakaan lalu kemudian apa Tuhan saya bersyukur untuk kecelakaan ini? Tentu saja tidak, saudara. Saya percaya bahwa kita harus bersyukur karena apa? Mungkin kita terima sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang saudara sedang takut. Karena apa? Gak tahu besok mau makan apa. Saya tidak meminta saudara untuk bersyukur karena besok gak bisa makan. Tapi bersyukur karena saudara percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan sanggup untuk memelihara saudara. Hari ini kami gak punya apa-apa. Tapi Tuhan, bukankah tidak ada yang mustahil? Untuk Tuhan, nomor 1. Tidak ada yang mustahil. Kedua, bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada mustahil bagi barang siapa yang percaya. Nah, apa yang ayat-ayat firman Tuhan katakan? Mazmur 42 ayat yang ke-6. Lihat ayat ini berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Saudara, mungkin ada saudara hari ini yang sedang tertekan dan gelisah. Ya karena memang keadaan susah. Lalu dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab, perhatikan kata itu, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umatmu. Bukankah kita umat Tuhan, saudara? Dan bukan hanya itu dikatakan, dan kawanan domba gembalaanmu. Tiap kali saya baca ayat umat kepunyaanmu, kawanan domba gembalaanmu, umat tebusanmu. Yang saya belajar apa saudara? Yang saya belajar bahwa kehidupan kita ini ada di dalam pemeliharaan. Kalau Tuhan itu gembala kita, maka dia pelihara kita. Kalau saya punya domba-domba, saya gembalanya, maka tanggung jawab saya untuk memastikan domba-domba itu ada di dalam keadaan yang baik. Makanya dalam Mazmur 23, Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku. Lalu phrase berikutnya dahsyat saudara. Takkan kekurangan aku. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. Aku tidak kekurangan. Lalu dikatakan oleh pemazmur, dan kawanan domba gembalaanmu akan, kami ini umatmu ini dikatakan akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Tadi dikatakan bersyukur lagi, ini bersyukur untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Pak, itu kan di perjanjian lama Pak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Efesus 5 ayat yang ke-20. Nasihat firman Tuhan. Ucaplah syukur. Katakan bersama dengan saya, senantiasa. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apapun yang sedang kita alami. Tuhan, memang saya nggak tahu besok gimana nanti kerjaan saya. Besok apakah terpelihara keluarga saya. Dalam segala, tetapi aku percaya Tuhan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nama Tuhan kata firman itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan keselamatan. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Saya berdoa sungguh-sungguh dan berharap sungguh-sungguh lewat beberapa ayat ini saudara mulai dikuatkan dan saudara tidak gentar dan saudara mulai firm iman saudara di dalam Dia. Sebab itu marilah kita oleh Dia
Sekali lagi dikatakan, perhatikan kata senantiasa, selalu, lagi, saudara. Senantiasa mempersembahkan. Kali ini ada sedikit beda. Bukan hanya ucapan syukur, tapi korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Semua yang namanya korban, itu pasti gak enak, saudara. Hari ini saudara mungkin juga merasa tidak enak, tapi tetap Tuhan, aku mau bersyukur. Lewat puji-pujian yang tadi kita naikkan. Lewat saudaraku penyembahan yang kita naikkan kepada Dia. Ya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Kita akui Dia, saudara. Ya, ada mujizat dalam bersyukur. Aminkan, percaya, saudara. Sembah Dia dengan apa yang kita naikkan, pujian yang kita naikkan. Dan biar kiranya itu create iman di dalam diri kita. Dan kemudian saya percaya mujizat Tuhan sanggup lakukan dan kerjakan bagi kita semua. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Perhatikan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Why? Sebab, berarti itu merupakan tujuannya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau itu yang dikehendaki Allah dan saudara kerjakan itu, saudara punya gaya hidup bersyukur, maka saya percaya beberapa hal akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya pengucapan syukur itu dahsyat. Saya percaya there is power in thanksgiving. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan saya kasih tahu saudara, kita selalu punya banyak alasan saudara yang kita bisa pakai untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi saya bangun, so many reasons. Ada satu pujian yang saya senang ya untuk selalu nyanyikan, 10,000 reasons judulnya. 10.000 sebetulnya sih millions of reasons, even billion of reasons kita bisa pakai. Ya, kesehatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, kasih karunia, kemurahan, anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Saudara, banyak hal yang kita masih bisa melihat matahari yang cerah, kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan so many things yang kita bisa jadikan reasons untuk kita bisa bersyukur kepada Dia. Saudara, ya. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Saya pengen nyanyi lagu itu ntar ya. Ketika kita memiliki gaya hidup bersyukur, maka beberapa hal akan terjadi pada kita. Apa itu? Nomor 1, kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Wow. Mazmur 92 ayat 1 sampai 4. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Hari Sabat itu hari rest. Ya. Hari di mana kita berhenti rest, mendapatkan ketenangan adalah baik. Jadi hari ini kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita sedang dalam Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur, perhatikan itu kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu, perhatikan itu. Kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Perhatikan ayat itu saudara. Adalah baik untuk apa? Menyanyikan syukur. Ya, Tuhan aku bersyukur, terima kasih. Kenapa? Alkitab berkata, kasih setiamu di waktu pagi, kesetiaanmu di waktu malam. Ada satu ayat yang menginspirasi, ada begitu banyak komposer, pencipta lagu saudara, yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Perhatikan, kitab Ratapan. Kenapa diberi nama Ratapan? Karena memang isinya banyak meratap saudara, oleh seorang nabi yang disebut nabi yang meratap, yaitu Yeremia. Nabi yang menyaksikan dan menubuatkan kehancuran bangsanya. Tetapi di tengah-tengah
kesulitan, kesukaran itu. Yeremia menulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu itu selalu baru, setiap pagi selalu baru. Anugerahmu, kemurahanmu setiap hari selalu baru. Ya, great thy faithfulness every morning. Kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur 136 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ucapkan bersama dengan saya. Selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. 3 kali saudara. 2, 3 saksi sah. Ya. 3 kali selama-lamanya kasih. Selama-lamanya kasih. Ada strong emphasize di ayat ini. Ketika kita menaikkan syukur kita akan merasakan kesetiaannya. Salah satu nama Tuhan di dalam Alkitab adalah faithful, Allah yang setia. Dalam terjemahan Ibrani, kata setia itu adalah emuna. Dan emuna itu berarti kokoh, teguh, tidak bergoyah, tidak berubah, mantap, dapat diandalkan. Apakah Tuhan dapat diandalkan? Yes. Saudara, 30 tahun lebih saya melayani Tuhan dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Ketika saya menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi persoalan, dan kadang-kadang persoalan yang melampaui, rintangan yang melampaui kemampuan saya. Dia selalu hadir, dia selalu datang. Ketika saya memohon berdoa, dan saya bilang Tuhan saya bersyukur, sebab saya percaya tangan pertolonganmu itu dahsyat, mulia ajaib. Terlalu banyak kesaksian, saya gak punya banyak waktu untuk menceritakan. Tapi percayalah, saya gak bohong saudara. Dan hari ini pun saya mengalami kasih setianya dalam kehidupan. Saya berdoa, kasih setianya saudara alami dalam kehidupan saudara. Ya, Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh. Saya senang ayat ini. Dengan kesetiaan yang teguh. Kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Bahkan saya percaya saudara, oleh ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Dia enggak berubah. Tadi dikatakan emuna, dia dapat diandalkan. Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Yang telah ada sejak dahulu. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keadaan, tantangan, kesulitan, ketidakpastian yang hari ini sedang kita hadapi. Masih ingat saudara poster yang saya ceritakan? Don't worry, I've been there before. Sebelum COVID ini terjadi, dia ada di sini. Dan kalau dia ada di sini, saudara aman. Karena dia bisa diandalkan. Saudara, ucapan syukur bukan hanya menghadirkan kesetiaannya, tapi juga pembelaannya dalam kehidupan kita. Saudara mendapatkan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Mazmur 119 ayat 61 dan ayat yang ke-62 berkata, tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Makanya baca firman penting. Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan harus lebih banyak baca firman. Ucapkan, masih ingat saudara? The power of confession, kuasa pengakuan, mengucapkan firman. Tauratmu tidak kulupakan, tengah malam aku bangun. Bukan kemudian gelisah, gak tahu ngapain, bingung saudaraku. Enggak.
Pemazmur berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Hukum-hukummu, kebenaranmu, adil. Kata adil tuh di dalamnya punya pengertian apa? Pembelaan Tuhan. Memang corona ini membuat goncangan ekonomi, saudara. Ya, kita nggak bisa menyalahkan perusahaan atau bos saudara. Mungkin dia juga sedang berjuang, tidak mudah untuk dia mengambil keputusan, merumahkan. Saya mendengar di beberapa tempat malah beberapa pegawai tetap dijadikan pegawai tetapi dirumahkan dan bahkan tidak diberikan gaji. Ya, sekarang waktunya untuk kita berharap kepada Dia. Dan saya percaya saudara, dan saya berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang mendengar ini dan saudara sedang nggak tahu mesti bikin apa, percayalah keadilannya dalam kehidupan saudara. Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 21, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak, ucapkan bersama saya, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ayo kita masuk saudara ke dalamnya lewat syukur kita. Aku bersyukur kepadamu. Mengapa? Sebab engkau telah, saya suka kata itu, telah, bukan mudah-mudahan, bukan akan, telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini Tuhan telah menjawab engkau. Menjawab masalahmu, menjawab tantanganmu, menjawab kelemahanmu, menjawab sakit penyakitmu, menjawab kekuranganmu. Tuhan telah menjawab engkau dalam nama Yesus. Dan telah menjadi keselamatanmu. Satu ayat lagi Mazmur 52 ayat yang ke-11. Yang pertama kita tadi merasakan bagaimana kesetiaannya. Kita merasakan pembelaannya juga. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik. Namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Tahukah saudara ketika kita ada dalam ibadah, ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kita sedang memasyurkan Tuhan di depan saudara-saudara kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, sebab engkaulah yang bertindak. Kalau hari ini tidak ada lagi, maaf, siapapun, apapun yang kita bisa andalkan. Andalkan Dia, saudara. Bahkan saya percaya last minute. Ingat, Tuhan tuh bisa kelihatan terlambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Dia bisa kelihatan lambat. Aduh Tuhan, kok belum dijawab? Aduh, kok belum ada pertolongan? Aduh, kok belum? Tapi Dia nggak pernah terlambat, saudara. Saya percaya itu. Dia tidak pernah terlambat. Saksian dikit, saudara. Ketika saya bangun rumah, ya memang sangat terbatas kemampuan kita. Bahkan saya ngomong dengan pemborongnya pada waktu ini, bangunnya dengan iman, pemborongnya anak Tuhan. Dan saya masih ingat bagaimana istri saya satu hari kasih tahu saya, dia bilang, sayang, abis ini, aku cuma mau kasih tahu ya, abis ini kita udah gak bisa bayar tukang. Kenapa? Karena duitnya udah habis. Itu kurang 2 minggu kita bayar tukang. Saya cuma diem aja, saya ketawa aja saudara. Ya saya bilang kalau nggak ada ya kita libur gitu, libur ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan. Saya mau saksi, nggak banyak waktu kita, tapi last minute saudara. Kurang mungkin 1-2 hari sebelum kita harus sediakan dana itu, dananya datang. Apakah Tuhan membedakan saya dengan saudara? Tidak sama sekali. Kalau Dia bela saya, Dia juga bela saudara. Apalagi untuk makan anak istri saudara. Untuk pemeliharaan, penyertaan anak istri saudara. Tuhan bela saudara. Dan Dia bukan hanya membela kita,
Dia juga mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Katakan bersama dengan saya, aku menerima mujizatmu. 1, 2, 3. Aku menerima mujizatmu. Katakan, aku mengalami mujizatmu. 1, 2, 3. Aku mengalami mujizatmu. Katakan yang terakhir, mujizatmu sungguh terjadi dalam hidupku. 1, 2, 3. Mujizatmu sungguh terjadi dalam hidupku. Haleluya. Apa rahasianya saudara? Dalam Mazmur 107 ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena sekali lagi kasih setianya, tetapi juga apa? Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Alami itu dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau kita enggak alami yang kayak begini, kita nggak alami mujizatnya. Hari-hari berjalan seperti biasa aja, saudara dapat gaji, semuanya. Saya nggak berkata kemudian saya bersyukur untuk kesukaran saudara, sama sekali tidak. Tapi coba perhatikan, semua kesaksian selalu diawali dengan pergumulan. Karena itu betul, saya nggak tahu siapa yang pertama kali ngomong ini, tapi ini adalah merupakan sebuah kutipan yang very powerful, ya. Dikatakan problem is the invitation of a miracle. Ada yang mengatakan bahwa problem is a stepping stone of a miracle. Masalah itu adalah undangan terhadap mujizat. Masalah adalah merupakan batu pijakan terhadap apa? Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, maka mujizat ada di depan kita. Apa kunci untuk mujizat terjadi? Salah satunya yang powerful adalah thanksgiving. Itu yang saya maksud tadi di depan. Saya dapat masalah, saya bersyukur, gimana caranya Pak? Untuk apa saya bersyukur? Bersyukur untuk mujizatnya yang dia sediakan dan dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara lagi kekurangan, nggak tahu besok mau makan apa, bersyukurlah untuk penyediaan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur sebab aku percaya besok aku nggak akan lapar. Aku percaya besok penyediaan Tuhan ya dan ajaib dalam kehidupanku. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, orang Amerika saudara. Yang dia berkata ketika dia pindah ke kota yang baru, kalau nggak salah nih ya, udah cukup lama saudara. Tapi saya ingat secara garis besar ceritanya. Dan belum ada pelayanan, maksudnya dia belum punya kesempatan untuk kemudian dia terberkati. Dan satu hari istrinya bilang, sayang besok we gonna fasting katanya. Kita akan puasa ya. Dia bilang why? Ya karena duit udah habis. Jadi besok satu keluarga kita akan puasa. Lalu dia bilang, ya kalau memang harus terjadi ya terjadilah, tapi mari kita berdoa. Dan bagaimana kemudian besok hari, kira-kira jam 9, jam 10 pagi, bel pintu berbunyi ting tong. Dan ketika dia membuka pintu, seorang ibu membawa satu kotak. Lalu dia bilang, kamu apa ya istilahnya, penduduk baru datang di lingkungan ini, in our neighborhood katanya. Kamu new family in our neighborhood. Dan dia bilang gini, enggak tahu kenapa ibu ini somehow bawain makanan buat dia saudara. Kami ingin memberi sesuatu buat kamu dan isinya memang makanan. Lihat bagaimana pemberian. Dia bilang istrinya, look, lihat sih kalau memang kita harus puasa, kita puasa. Tapi Tuhan sanggup untuk mengerjakan mujizat pemeliharaannya di dalam kehidupan mereka. Matius 15, lihat ini saudara, ini mujizat pelipat gandaan ya. Diawali dengan apa? Pengucapan syukur. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu di event yang lain, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan.
Ini 7 roti dan ikan-ikan. Ini different event ya. Lalu dikatakan mengucap syukur, sama di event yang 5 ketur roti dan 2 ekor ikan juga dia mengucap syukur Tuhan Yesus. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bukan cuma itu. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Makanya saudara, beberapa waktu yang lalu saya berkata kepada saudara, saya rindu untuk mendengar apa? Kesaksian-kesaksian pekerjaan Tuhan yang dahsyat, karya Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan simpan itu untuk diri saudara sendiri, tapi beritahukan lewat GKM saudara, lewat sektor saudara, sampaikan itu. Kita akan rekam itu dan biar itu jadi kekuatan buat yang lain. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Mereka semuanya, saya terberkati dengan ayat ini, mereka semuanya makan sampai kenyang. Katakan bersama dengan saya, semuanya makan sampai kenyang. 1, 2, 3, semuanya makan sampai kenyang. Tunjuk kanan kirimu, kalau kamu sendirian ya tunjuk dirimu sendiri. Semua makan sampai kenyang. Amin saudara. Semua makan sampai kenyang. Lukas 17. And by the way, I pray untuk semua saudara, every day, siang dan malam, saudara, I pray for you. Supaya Tuhan pelihara saudara. Betul-betul. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat, lihat ini saudara, bahwa ia telah sembuh. Ini tentang orang kusta yang kemudian mohon Tuhan menjamah mereka. Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria, ya, berjumpa dengan mereka, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berarti memang Tuhan senang dengan pengucapan syukur. Apa enggak ada yang ngucap syukur? 10 orang. Yang 9 mana? Dan saudara lihat ketika dia mengucap syukur apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamat. Dia bukan hanya disembuhkan dari kustanya, dia diselamatkan. Saya percaya pengucapan syukur very powerful. Dan yang terakhir, ada begitu banyak saudara yang kita bisa belajar. Ya, kesetiaannya. Saudara, anugerah kemurahannya, mujizatnya, pemeliharaannya, mujizatnya. Dan yang terakhir, kebaikannya. His goodness. Ya. Mazmur 52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu. Selama-lamanya, ada lagu lama ya saudara. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Selama-lamanya, forever and ever. Sebab, why? Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Engkau bertindak, kata firman Tuhan. Mazmur 109, karena apa? Karena kebaikannya. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Pemazmur, saudara, menaikkan syukur dan memberitakan. Memberitakan apa? Kebaikannya. Aku hendak memuji engkau. Aku hendak bersyukur dengan sangat dengan mulutku. Di tengah-tengah orang banyak. Kenapa? Karena kebaikannya yang tidak berkesudahan di dalam kehidupanku. Saudara, kalau hari ini sudah ditolong Tuhan. Hari ini sudah disertai Tuhan. Sekalipun itu mungkin kelihatan seperti sesuatu yang sederhana saja. Contoh hari ini, hari
di bulan April ini, dan saya menyadari ketika tadi saya bangun, wow, ini udah minggu keempat, ya, minggu yang baru, hari yang baru. Ini udah minggu keempat sejak dari kita diberitahu untuk social distancing. Dan kita dalam keadaan sehat, saudara. Kita dalam keadaan baik. Tidakkah kita patut bersyukur kepada Dia? Dan saya percaya penyertaannya akan memampukan kita. Itu kan di IG banyak ya saudara ya, hashtag apa itu, going through atau anyway ya, kita akan bersama-sama melewati ini dan kita akan menang dan kita pasti menang. 1 Korintus 14 ayat 16 dan 17 ayat yang terakhir. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Orang harus tahu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita lewat apa? Kesaksian kita. Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Karena itu kebaikannya harus disaksikan. Ayat yang paling akhir, tadi ayat yang terakhir, ini ayat yang paling akhir. Song leader, singer bisa bersiap-siap, pemain musik. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Saya ingin nyanyikan pujian tadi, 10,000 reason. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Ucapkan, baca dengan iman, dengan hati yang terbuka, dengan roh yang menyala-nyala bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, haleluya, membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, ini janji luar biasa. Alkitab berkata kita bersyukur, kenapa? Ia selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jalan kemenangannya. Supaya apa? Ini waktu yang sangat baik dan waktu yang terbaik. Untuk apa saudara? Kita bisa memberitakan Dia yang menjaga hidup kita, yang memelihara hidup kita, yang melindungi hidup kita, dan yang menyediakan bagi kita segala hal yang baik, yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa. Kita beritakan itu kepada setiap orang, supaya mereka juga boleh mengalami apa yang kita alami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan ada banyak alasan yang kami bisa pakai untuk kami menaikkan syukur kami hari ini kepadamu. Bagaimanapun keadaan kami. Dan kami percaya kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu, pemeliharaanmu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini terimalah berkat Tuhan saudara. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan ada di atas saudara semua. Di dalam nama, di atas segala nama. Nama daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh, Sang Pemulih, Raja di atas segala raja. In Jesus name. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. To
to worship you, God. I live to worship you, God. Let your presence embrace now. Oh Lord, I need your touch again. I live to worship you, God. I live to worship you, God. And my heart belongs to you. And my heart belongs to you. I give you all that I am. Surrender all my life. Give all my heart and my soul to worship you alone. I live to worship you, God. I live to worship you, God. Let your presence embrace now. Oh Lord, I need your touch again. I live to worship you, God. I live to